Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus kita. Kita buka surat At-Taubah ayat 36. Halaman 192. Ayat 36. Halaman 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah, indallah, di sisi Allah itu, jumlah bulan menurut yang ada di sisi Allah, bukan manusia, ada 12 bulan perhitungannya. Fi kitabillah, dalam kitab. Ini sudah menjadi ketetapan yang tercatat dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi. Allah telah menetapkan jumlah bulan itu 12 sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan suci. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah cuma menyebutkan ada 12 bulan. Mengenai nama, itu Allah tidak ada mengatur apa nama bulannya. Cuman perhitungannya adalah 12 bulan. Dalam Al-Quran, kita tidak mengkaji nama-nama bulan. Dalam Al-Quran, kata syuhur atau syahru yang artinya adalah bulan, syahru Ramadan misalnya, itu kata syahru itu terulang sebanyak 12 kali. Kata bulan dalam Al-Quran terulang sebanyak 12 kali. Kemudian dalam satu bulan berapa hari paling banyak? 30. Kalau 30 hari itu apa bahasa Arabnya? Ayyam. Ayyam itu kan banyak hari. Kata-kata ayyam, banyak hari itu dalam Al-Quran, ya, tertulis sebanyak 30 kali. Kata hari, yang banyak hari itu sebanyak 30 kali. Ini menunjukkan memang satu bulan itu 30 hari. Ada lagi yaum, hari, satu hari. Kata yaum itu terulang dalam Al-Quran 365 kali. Berapa banyak hari dalam setahun? Kata ayyam terulang 30 kali, menunjukkan dalam sebulan. Kata yaum, hitungan setiap hari itu sebanyak 365. Maka ini sebuah mukjizat, kata para ulama, mukjizat angka dalam Al-Quran. Kapan orang menghitung kata-kata syahr? Syahr 30, syahr itu 12 kali,
Ayyam itu 30 kali, yaum itu 365 kali, baru dia hitung. Orang kini, zaman sahabat tidak ada orang hitung berapa banyak sahar dalam Quran, tidak ada. Karena sahabat ada yang tidak pandai berhitung. Lalu apakah kejadian itu kebetulan? Itu tanya. Oh, rupanya kebetulan. Boleh tidak ngeceknya? Bulan 2 boleh. Kali dalam Al-Quran diulang. Banyak bulan dalam sebulan, ayyam diulang 30 kali dalam Al-Quran. Kata yaum dalam setahun itu 365 kali diulang dalam Al-Quran. Kebetulan? Tentu tidak. Tidak mungkin. Aculah buat skripsi gini yang kuliah. Aceh tong. Barakatan. Liki kira pas-pas benda itu. Tidak. Tidak bisa lagi orang membuat. Walaupun diancang-ancang dari awal. Kau ambil membuat skripsi kata-kata ini cuman segini bolehnya. Tidak ada dah. Tidak pernah orang memikirkan kata-kata itu sekian banyak bolehnya. Contoh lainnya dalam Al-Quran. Ad-dunya. Alawannya. Akhirat. Ad-dunya dan akhirat. Kata dunia dalam Al-Quran 145 kali. Akhirat dalam Al-Quran 145 sama. Dunia akhirat sama banyak. Kemudian juga dalam Al-Quran diulang kata-kata para malaikat misalnya. Malaikat ko malaikah 88 kali. Lawan malaikat ko siapa? Yang membisik-bisik anak elok siapa? Syaitan. Dan membisik buruk-buruk? Syaitan. Dan membisik anak elok? Malaikat. Sebanyak sama-sama 85 kali. 88 kali. Pengulangan-pengulangan itu sama. Dan banyak yang lain. Contohnya cek lain. Fil barri wal bahri. Daratan cek, lautan cek. Kata-kata daratan dalam Al-Quran berapa kali Pak Ibu? 3 balik kali. Lautan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Daratan 3 balik kali, lautan 32. Kalau dijumlahan 3 balik tambah 32 45. Itu cari pernya. Dicarinya dorang tu per 13 per 45 kali 100. 32 per 45 kali 100. Bersebutlah hasilnya. Daratan tu 28,88. Lautan 71,11. Ketika diteliti orang para ilmuwan, berapa banyak lautan dan daratan di dunia kau? Mana banyak laut dan darat? Laut. Lebih kurang kalau dipresentasikan lautan di dunia kau 71,11 atau 72%. Daratan 28%. Kok bisa kata-kata itu dalam Al-Quran persentasenya persis? Apakah Al-Quran itu dirancang dulu kali buat? Tidak. Nabi Muhammad membaca, anan diwahyukan saja. Berarti ikoko bukan suatu yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan. Memang ikoko sudah ada rancangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Menambah keyakinan. Nah, untuk rancangan tadi Bapak Ibu, kalau rancanganku mungkin perencanaan lah bahasanya. Perencanaan, planning. Kalau tiba di bangunan master plan. Kalau tiba di gorden
Senang kali buat ada namanya planning, perencanaan. Dilihat dari Al-Quran dan hadis-hadis, ternyata Allah tu memiliki perencanaan. Seperti disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, hadis sahih. Inna awwala, sesungguhnya yang pertama kali, ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan, al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan namanya apa? Al-qalam atau pena. Ana Allah ciptakan pertama pena. Baru yang lain-lain. Makhluk. Kalau makhluk itu kan selain Allah itu namanya makhluk. Yang pertama Allah ciptakan makhluk itu namanya qalam. Alunado malaikat, alunado yang lain-lain, alunado arash, alunado yang lain-lain. Apulai manusia, apulai awak, alunado lain. Yang pertama Allah ciptakan namanya qalam. Lalu Allah berkata kepada qalam, uktub, tulislah. Lalu kata qalam tadi, kata pena tadi, ma uktub, apa yang akan aku tulis? Ma qaddara, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ketentuan-ketentuan, apa saja kejadian-kejadian sejak ilal abad sampai akhir masa, sampai berakhirnya dunia, berakhirnya alam semesta. Sejak bila tu kejadian ko? Kataballah, dalam hadis riwayat Muslim, kataballah, Allah telah menulis apa yang ditakdirkan untuk manusia itu, yaitu qabla ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Alunado langit jo bumi lai, nan takdir yang ketetapan-ketetapan, yang perencanaan yang Allah buat itulah tertulis bi khamsina alfasana, berapa lamanya? 50.000 tahun sabalun langit je bumi ado. Jadi sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah menulis dulu. Di surah ni Allah nulis yang kata jadi. Terjadi bila? Sampai hari kiamat. Ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, apa yang terjadi, termasuklah ambo membahas ko kini telah tertulis. Kajian subuh tak hari Senin 1 Agustus 2022 berkaitan dengan planning. Lah tertulis dulu. Cuman kini menyampaikan saja. Itu namanya ketentuannya sebelum ada langit dan bumi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang Allah buat namanya ajal namanya. Dari lahir sampai meninggal. Kalau istilah orang lah sampai ajalnya. Ajal aku kan bahasa Arab, ajal. Ila ajalin musamma. Sampai ajal yang telah ditentukan, ajal. Ajal kau sejak lahir sampai meninggal. Kalau untuk manusia, Allah tetapkan lo takdir untuk manusia ko sajaknya lahir sampai meninggal. Bila tu ampe bulan, ketika umur ampe bulan dalam kandungan, ketika ruh ditiupkan, maka ditetapkanlah di situ takdirnya. Ko rezekinya, ko mengenainya akan jadi bahagia atau akan celaka, ko jodohnya, lah ditetapkan segala urusannya sekali seumur hidup. Itu planningnya sekali seumur hidup.
Terus dalam sekali semua hidup itu berapa tahun tu? Macam-macam. Ada nama 20 lah ni enggak. Ada 40, ada mau puluh, tergantung ajal tadi. Berapa? Standarnya 60-70 tahun. Selesaikah planningnya? Tidak. Ada tahunan namanya. Allah buat. Bila tahunan kau malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat bersama malaikat Jibril untuk min kulli amr, mengurus segala sesuatu. Ditetapkan malam Lailatul Qadar itu anang kata jadi sampai Lailatul Qadar tahun depan. Apakah awak hidup sampai Lailatul Qadar tahun depan? Bertanya ke malaikat nama nulis di Lailatul Qadar petang. Cuma awak nak tahu, ada nama awak ndak Lailatul Qadar tahun besok? Alun tentu lah. Ndak yakin, jangan yakin-yakin lah hidup lah. Alun tentu lah. Dan itu sudah dibuat. Anang kata jadi dari Lailatul Qadar 1 sampai berikutnya. Itu tahunan. Sudah tahunan lah. Rupanya harian ku ada loh. Ada malaikat namanya, yaitu malaikat siang dan malaikat malam yang bekerja. Pertukarannya di mana? Di waktu subuh, di waktu asar. Sehingga dalam hadis Bukhari Nabi khusus magiah, yaitu keutamaan orang yang salat di waktu dua. Atau man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di antara dua waktu yang dingin, dia masuk surga. Atau subuh cek asar. Karena di waktu dua kulah malaikat batuka. Subuh jo asar. Malaikat yang bertugas malam baganti ceng jo malaikat di waktu subuh. Malaikat yang karajo siang dari subuh cengnya di waktu asar. Itu planningnya. Dan laporan atas kerja, kan kalau ada planning, ada laporan. Laporan kau dibuat siapa? Malaikat pencatat. Namanya Raqibun Atid. Idh yatalaqqal mutalaqiyan. Ketika dua malaikat, anil yamini wa anil shimal, dari kanan dan kiri. Qa'id, benar-benar duduk. Yubanai duduk, anana mencatat kan? Ma yalfizu min qawlin, tidak ada satu lafaz kata pun yang keluar, illa ladaihi raqibun atid, kecuali pasti dicatat oleh malaikat raqib atid, mereka yang mengawasi. Sehingga orang magiah nama raqib atid. Itukah nama malaikat itu? Tidak tahu siapa namanya. Cuma malaikat itu raqibun, dia senantiasa mengawasi. Ada laporan tu per detik catatan wak ku ada. Bara rincinya laporan Allah dah. Per detik ada. Sianonya sedang memanuang. Ada catatan. Jam sekian, detik sekiannya sedang mengango. Ada catatan. Mengango sen. Ada ngecek ada apa. Siano pas ngaji lalu ada catatan. Catatanku ada tadi. Catatanku yo detil. Sehingga tak kaji ilah orang nanti di akhirat. Mali hadzal kitab. Catatan apa ini? Kalau bahasanya mali hadzal kitab kok. Ya tak kaji ini. Kok coiko na catatan no ko. Kok coiko bana ko. Itulah kira. Mali hadzal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada nang gadang, tak ada nang ketek, mau nang gadang. Tertulis ahsaha, detil ha. Detil. Nan wak kecean, ana wak kerajuan, aduh catatan sadanya. Sejak bila sejak lahir sampai meninggal. Cuman nan dipertanggungjawabkan apa? Sejak balik. Pertanggungjawaban sejak balik. Sebelum balik
kau diskon atas perbuatan dan perkataan. Untuk laporan kau Allah siapkan lain namanya rekaman. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari manusia dibangkitkan dalam keadaan macam-macam lalu diperlihatkan pada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ani calian Allah punya CCTV, punya video, baragi gabi untuk awak kira-kira surang. Dari sajak awak lahir sampai meninggal baragi gana do merekam. Kadang kalau ape kau mampu apui ha. Ndak lama-lama nak merekam dah. Alah ala panuh nah. Surahna mampu ala bapuih lah. Kalau malih mampu ya pindahan kan lebih kadang. Cuba merekam anak awak sajaknya lahir sampai meninggal orang gigana dah. Ha? Ndak ranti-ranti 24 jam, ada cubalah merekam 24 jam salah. Cuba dari sajak subuh sampai lu subuh merekam. Ndak ranti-ranti barabih no. Ndak tahu yang. Biar apa itu nak muat dah. Isa dah. Awak Allah punya rekaman. Kemudian untuk bukti nanti di akhirat terhadap diri awak pun Allah cipta, Allah agihna namanya saksi hidup. Siapa malaikat tadi? Malaikat kulah nama laporan. Ku ke bapak yang jadi hakim nan ka jadi hakim atau niat jadi di bidang hukum. Beraja awak je Allah. Allah mendatangkan ketika jadi hakim di akhirat, Allah datang macam catatan. Laporan catatannya detail. Bukti tertulisnya detail. Oh rupanya rekaman CCTV ada lah. Bisa mengicu ah? Oh nak ada ni ya Allah. Aku catatan lagi kah? Kau bisa dibuat-buat so cek. Kecek awak di sana kan. Nak do kan boleh awak lupa nama manusia apa lupa. Mana ada nak do mau buat mereka dah. Deh, celak catatan, celak video. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Kau kerja. Iyo, kalau malu saya kan. Kau bisa dia edit kau kan gitu. Kau protes je aduh. Kau edit, jangan-jangan kau kena edit kau. InsyaAllah saksi hidup. Pengadilan pasti ditanya. Ada tak saksi hidup yang menyaksikan? Datanglah saksi hidup. Dari malaikat ada kiri kanan kau mengecek nanti. Yo, ambo mencelak je. Amat tu ambo mencelak je. Apa kekal? Dari setan pun ada namanya qarin. Berkata lo setan nama iriang itu mengecek lo yo yang macam tu je. Ada nan elok nan lawan jangan kawan magih tahu sadono. Apa kekal? Hanya begitu je. Alah. Bahkan nanti diri sendiri magih saksi. Dikuncinya Allah mulut itu cuk. Mengeceklah tangannya, mengecek kakinya. Terpasuan nak salah. Begitu detailnya Allah membuat planning. Kau planning? Sehingga nanti di akhirat manusia aku tidak bisa ngecek. Tidak ada yang bisa membantah. Allah pertama punya apa namanya tadi? Sejak sabalun langit bumi diciptakan 50.000 tahun lah ditulis planning tu. Kalau kamu tidak ngerti manajemen, di orang manajemen ana mau nado. Alun di kerajaan lain, nyola buat desain gua. Kalau di orang baju apa namanya? Sketsa, pola. Alun babuat, lu menjahit lah. Nyolah digambar dulu lebih dulu. Anang kadi buat, apa namanya? Master plan untuk kain. Desain. Itu kan gambar. Kalau untuk perbuatan pekerjaan apa namanya? Anang kadi buat. Orang kan tua kah? Yo nyo kadi kerajaan wah dibuat lo. Aku rencana kadi buat tahun kuah. Mana lo? Rancangan kerja. Lelah itu salah. Rancangan kerja. Kuah dibuat. Lah dibuat tu.
Dan Allah membuat rancangan anang kata jadi di langit bumi sampai hari kiamat itu 50,000 tahun sebelum langit je bumi dibuat. Bara jauh na dulu lama na. 50,000 tahun desain ko, rancangan ko lah buat. Oh, beko ada rancangan ko per orang sekali semua hidup. Beko ada nanti perubahan sekali setahun. Beko ada laporan harian dari malaikat siang dan malam. Ada laporan sekali semua hidup dari malaikat kiri dan kanan. Ada saksinya berupa video, iko semacam. Iko kan kalau diistilahkan kan namanya planning. Garis gadangnya planning, perencanaan. Karena manusia aku akan dihisap nanti di akhirat. Kalau kajian tazkiyatun nufusnya, kalau kajiannya itu, Allah kok kan maha tahu. Anan kata jadi Allah tahu. Anan sedang terjadi Allah tahu. Anan lah terjadi pun Allah tahu. Allah tahu jenan tampak. Bahkan nan dalam hati pun Allah tahu. Tapi walaupun Allah tu sebegitu maha tahu, lah tahu Allah ku sadona na, tetapnya membuat planning. Ada planning global, ada tahunan, ada yang sekali semua hidup, ada yang sifatnya tahunan, ada lo harian, ada laporan. Awak kau tahu, kau banyak ndak tahu. Abang kok ndak mau membuat perencanaan? Kau ni, bakok wak malih dalam hidup wak kok membuat perencanaan. Allah salah serba tahu, lah maha tahu. Dulu, kini, nan kata jadi Allah lah tahu. Kok mau dia Allah lah ilmu wak nan tak jadi tahu mengalau buat planning lah tahu wak mah. Kalau tahu lo ilmu wak dapat lo dua ilmu Allah tu seketik anak kata jadi besok Allah tahu membuat perencanaan je wak. Mana rencana Allah tahu? Tapi Allah yang maha tahu membuat je. Bahkan yang diciptakan yang pertama qalam, pena. Baraja wak ke Allah Pak Ibu. Kalau ke angka di karajuan angka yang biak pertama pena. Ada rencana lain. Angka yang biak pertama pena. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj tadanga kah? Untuk menuli-nuli. Tu kecik Nabi ka Malaikat Jibril. Itu qalam, pena. Tadanga di Nabi. Nabi bawa untuk ano? Jangan tanya Nabi nak lon cari ada. Tadanga saja. Yang terus menulis. Tak berhenti. Atas kiatun nufusnya dia waktu. Bako awak nan serba ndak tahu kau ndak muah lo membuat. Wak jalih ndak tentu ndak lo buat perencanaan dah. Jadi ina weko kira-kira dah. Minimal perencanaan global tu harus ada dah. Nang garis-garis besarnya. Atu umur 25 kalau laki-laki menikah. Umur 40 naik haji. Ada planning tu. Sehingga ide aku tarah. Aku mula 22 kan. 3 tahun lagi menikah kan. Kau harus ada segera disiapkan kau. Ada arah hidup tu. Kau 40 haji kau. Berarti harus didaftarkan dari kini kau. Ada planning. Kalau tak punya planning, ya jalan salah apa adanya. Kalau ada pitih, ya kau lah ada pitih kau daftar ke enggak. Segitu hidup banyak tanpa planning. Kalau bisa tentu detail perencanaan tadi. Ketika perencanaan kau meleset, mungkin tak meleset. Ya, tak awak nak punya dah. Aturan kau saya nak punya. Rupanya meleset. Disitulah yang disebut dengan iman kepada qada dan
qadar. Di situ baru berlaku iman. Wa lah merancang, wa lah berencana bana, lah disusun serapi mungkin. Nang kawak buik tu lah susun mana. Kalau tiba orang menggalih ko modal kasih ko pinjam ko kalau kemungkinan keuntungan Amerika kah caro namanya menjual menggalih ko namanya caro-caro iklan-iklan kan namanya marketingnya. Untuk marketingnya aku sistem nak dibuat lah dirancang sadonya tu kama barang kadiantan itulah jalih ko tu tabayang ko minimal lah bos sekian wah minimal kalau dari anunya dari rancang nak buat rupa no meleset corona barang ko nak lalu salah kira suruh no kadai tutui tenda jawari lai nan labo tabayang 2M sariang oi apa kakak disitulah iman kepada takdir. Wa ndak dong buat perencanaan dah. Anang kawa imani. Orang beriman kepada takdir tu ketikonya lah punya perencanaan. Rupanya merencanakan ke meleset. Disitulah imannya berlaku. Tapi tidak ada perencanaan dah. No jalan-jalan je menurut apa adanya tanpa perencanaan hidup itu. Anang terbayang-bayang sah. Apa terjadi itu iman loh. Anang kadi iman ni. Itulah kira-kira. Iman kepada qada dan qadar itu ketika awaklah membuat perencanaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cua anak akan ketik-ketik, ada nang ketik baru bah. Atau nang kabar bini baru ada bah. Tanggal sekian nikah. Target punya anak tahun berapa? Tahun sekian insya-Allah kalau ada anak cik bah. Buatlah catatan di mana ke di sekolahan bah. Tamai nanti ko diskusi. Sabalun tajadilah do planning tu. Pernah ndak awak mencuba buat itu? Awak alun punya anak tapi anak awak sampai tamat kuliah ada catatan. Weh, tu baik planning tu. Awak kan beraja aja Allah tu. Allah tu Allah saya yang Maha tahu. Lah ada planning sampai hari kiamat itulah ada. Sampai hari sebelum langit bumi diciptakan. Cuman dek awak pamalih, aku bahasanya pamalih. Awak dek pamalih berlindunglah dengan mengkambing hitamkan disaran saja kandak Allah. Saya pamalih namanya. Bahasa orang pamalih. Anu kan senang kata jadi itu kanlah kandak Allah. Atau kalau sudah dia Allah. Atau pamalih. Awak lu kemanduli atau tidak mungkin. Wah, ada perencanaan dah. Anak kau ada lui perencanaan sendak dah. Jangan bagi ciongicu aja dek pamalih tu lah. Semua orang pamalih karajo. Ya rasaki kalah di tantuan no di Allah. Pamalih no. Rasaki kalah sudah dah. Karajo alun lah. Awak kau ngecek mana itu? Itu namanya berlindung, mengkambing hitamkan Allah. Itu dosa tu tak boleh lah. Mengkambing hitamkan orang sah. Oleh kerana pasal tu. Ya tak? Pencemaran nama baik. Kok Allah lah tu dah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buat calik lo Nabi ketika beliau. Contohnya ketika beliau hijrah. Ini kan tahun baru hijriah lah. Lah adakah planning? Beliau punya planning. Kalau kan orang paling dakik ya Allah. Tak ada Nabi mengecek abiku isaran ke Allah. Awak kan Nabi gua dakik ya Allah. Tak mungkin daripada dia no adik Allah ke dah. Ternyata tak. Nabi sendiri berapa hari sebelum hijrah, bahkan setahun sebelum hijrah tu Nabi lah menyuruh sahabat pergi dulu. Sahabat lupa. Tinggallah beliau selai Josia.
Abu Bakar. Sebelum beliau berangkat lah disiapkan lo dia dah suruh Nabi kepada Abu Bakar menyiapkan unta. Kemudian Nabi lah memplanning lo sebelum ke Madinah ke arah Jabal Sur lari. Tak langsung dirancang lo ke lari ko lo. Ko di Jabal Sur. Beko sia nang kamantan makanan di Jabal Sur ko lah dulu. Beko sia penunjuk jalan lah dibayi lo. Kan dirancang dulu sebelum pai lah dibayi. Bahkan Nabi bertinggi jalan tu dari Mekah ke Gua Sur tu 9 kilo jalan. Bertinggi jalan biar ndak tahu orang kafir Quraisy. Ndak ada nampak bakih kaki tu. Kalau awak lah jadi Nabi sedekik Nabi tu lo dakik awak ke Allah. Tentulah dia habis kerja hidup aku. Habis ko Allah pasti tolong tu. Itu yang kecewa hidup tu. Lepas serah sesana pamalih sana na. Ndak pasrah pamalih. Salah Nabi berjalan langsung ke Madinah. Ndak ke Gua Sur lu yang berlawanan arah ke Madinah. Ke Gua Sur. Bakok lari lo lawan Allah dulu. Yo agar orang Quraisy kata kecuah. Orang ketika Nabi ndak ada di tempat, pasti orang lari ke mana mengajar? Ke Madinah. Nabi tahu orang ko pasti pas ndak dapat ko, yakin kaja ko. Pasti tersusul di nyawa ko. Aku lari ke Madinah. Rupanya yo orang Quraisy mengajak kemari. Nabi sampai selamat di Gua Sur. Dan beliau api upah tu penunjuk jalan tu kata pilawi jalan baputa. Jalan baputa kata pilawi. Perjalanan Nabi itu. Dirancang dulu, ada planning dulu. Dan Nabi tidak ada pasca berangkat ke Madinah tu lalu salah jalan biasa kok. Pasti Allah tolong beko tu noh. Tak ada Nabi mana itu. Perencanaan ku harus ada. Mulai kini Pak Ibu, acu ambil karate tu Ibu. Kau tazkiyah tu. Acu lo pula gaik-gaik gue. Alah rencana gaik-gaik. Acu buat rencana gaik-gaik kau alai. Tulis. Tapi tulis. Karena Allah menulis. Catatan Allah, takdir anak karibu Allah tu tertulis. Bukan dalam cerita. Tertulis. Barang mua kini, awak lah 50. Barang mua kira lah. Paling 20 tahun lah itu noh. Cuba perencanaan mengawak 20 tahun kau cuba. Kerajaan 20 tahun kau tertulislah. Cuba dalam bentuk kalau Fauzan tu panjang dia nyari lah. Tu panjang planningnya tu. Waktu yuk karu kau planning. Baraja apa Ibu? Kenapa? Allah tu punya rancangan global, rancangan sekali seumur hidup, ada rancangan tahunan, bahkan harian. Detail di Allah rancangan. Namanya kalau dalam ilmu pendidikan ilmu manajemen. Ilmu manajemen. Allah tu rupanya punya manajemen yang sangat rapi, detail. Laporan pun tidak sekedar yang tertulis. Kau mau kwitansi gak hilang? Kwitansi je kan. Adalah orang, kalau bagi dia hutang, tidak ada rupa je. Pialah ada hutang. Ya, rupa kwitansi tidak ada uwek. Pas magih gaji tanpa kwitansi. Tukang jahit je, tukang jahit, jual namanya. Jenduk samang dan tukang konveksi. Pas magih gaji pakai kwitansi tak? Bisa buat kwitansi. Raja ya Allah mah. Tertulis adanya. Kau perlu buat video nolah magih. Kau perlu bawa saksi cek usaha magih. Anak isa nang ngecek lah. Nak ada dah je nak. Nak ada dah je. Sedangkan ada kejadian petang, kejadian nyata kan. Tak usah sampai di sebuah sekolah. Yang punya tabungan anak di sekolah tu diambilnya, ditandatangani basolah di ambil tabungan anak aku dari sekolah. Diambil datang nak balik
Lalu minta Nabi tabungan anakku. Tapi kalau bagian petang kecek bendaharanya. Lalu lah je. Dicarilah. Rupanya lagi sobok. Sobok kwitansi tanda tangan pengambilan tabungan. Kan? Di protesnya baru. Kok bisa saya buat tanda tangan kok konyol je. Perlu CCTV lah. Waktu itu nyalah tanda. Rupanya CCTV tak ada situ dah. Apa kakak? Aku jauh-jauh nama batangka tentu orang kan tu nak mau lagi 2 kali dah tanda tangan ada. Tapi nanya berkarih je. Ada dah. Kau pasti ada nama buat goceknya. Nak boleh itu dah caknya. Jadi besok kau kami gaji tu pakai CCTV cek, minimal kamera cek. Baraja kawan. Kadang awak kan malih nama-nama itu. Allah segala kelabihan kawan. Itu biti gaji 1,000 nak kawan Allah. Acuf simpan file pembayaran gaji dah. Kau kwitansinya, kau video pembayaran gaji. Tak usahlah sampai ke tingkat bawa lo saksi cek. Kalau Allah punya saksi ketika sekara Jawa didatang kalau saksi mata yang melihat. Tidak nak sedetail itu minimal beraja-raja seketik wak. Dengan cara manajemennya Allah. Berarti Allah ko ahli maha manajemen. Tak manajemen, maha manajemen. Ya dari langit je bumi diciptakan sampai kiamat ada catatan saja. Jangan awak surang lah langit je bumi. Ada catatan seluruhnya. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.